Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Kita akan belajar firman Tuhan dengan tema jaga mulut kita dan hati kita. Setiap kata yang keluar dari mulut kita tidak bisa kita telan kembali. Kita harus bertanggung jawab atas setiap kata yang keluar dari mulut kita. Karena itu jagalah mulut dan biasakanlah berpikir dahulu sebelum berbicara. Amsal 10 ayat 19 berkata, di dalam banyak berbicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Bapak Ibu saudara-saudariku, suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri yang harus kita sadari bahwa ternyata bila kita terlalu banyak bicara, kita akan banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kesalahan-kesalahan. Kata-kata kita yang tidak benar yang keluar dari mulut kita tidak mungkin kita telan kembali. Karena itu siapapun yang dapat menahan bibirnya atau menahan mulutnya adalah orang yang berakal budi. Nah, pada saat ini kita akan belajar saudaraku 3 kebenaran dari firman Tuhan. Bagaimana kita dapat menjaga mulut kita supaya jangan membuat kesalahan. Yang pertama, pakailah mulut kita untuk memuliakan Tuhan. Yakobus 3 ayat 9 dan 10 berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, dari mulut kita tidak boleh keluar berkat dan kutuk. Kenapa? Karena bila masih ada kata-kata kutuk, kata-kata jorok, kata-kata kotor, berarti hati kita masih kotor. Hati kita harus disucikan supaya dari mulut kita keluar kata-kata yang memuliakan nama Tuhan Yesus yang menjadi berkat, saudaraku. Dan mendukung saudaraku, poin yang pertama adalah poin yang kedua, yaitu jaga hati kita supaya kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang suci dan menjadi berkat pastinya. Matius 5 ayat 18 sampai 19 berkata, saudaraku, luar biasa, ini indah sekali. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati kita, saudara. Itulah yang menajiskan orang, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Jelas sekali, saudaraku. Jadi selain kita harus belajar menjaga mulut dan bibir kita, ternyata kita juga harus membersihkan hati kita terlebih dahulu. Karena bila hati kita masih kotor, hati kita masih jorok, saudaraku, yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang kotor dan jorok yang tidak pantas diucapkan. Apabila kita banyak bicara, apalagi kalau kita banyak bicara maksudnya, saudaraku ya, kita tidak bisa mengontrol mulut kita dan hati kita yang masih kotor. Maka yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang sia-sia, yang kotor. Pastinya ini tidak akan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan bisa juga, saudaraku, ini yang bahaya, mencelakakan orang lain. Bahkan mencelakakan diri sendiri dan keluarga kita. Bila hati kita kotor, ditambah lagi banyak bicara, disadari atau tidak disadari, yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata kotor, kata-kata fitnah, kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang menyakitkan, cerita-cerita gosip, saudaraku, yang berbahaya, menjelekkan orang lain, memfitnah yang bisa membunuh orang, saudaraku. Jadi saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, juga Bapak Ibu, hal ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Ya, juga anak muda, kaum muda. Jadi jagalah hati kita supaya bersih. Supaya bersih. Sehingga apa yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang bersih, kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jagalah hati, saudaraku, supaya kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang suci, yang membangun. Dan yang terakhir, yang ketiga,
Jaga mulut kita karena setiap kata yang kita ucapkan harus dipertanggungjawabkan. Di depan Tuhan Yesus pastinya, saudara. Matius 12 ayat 36 dan 37 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Tuhan Yesus berkata, setiap ucapan yang sia-sia, ucapan yang tidak berguna, yang jahat, ucapan orang itu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena itu marilah kita menyucikan hati kita, pikiran kita, supaya apa yang keluar dari bibir mulut kita adalah kata-kata yang menjadi berkat, bukan kata-kata yang sembarangan, yang sembrono, yang kotor, gosip, jahat, yang jelek-jelek, yang memfitnah orang, yang berbohong, saudaraku. Jangan. Ingatlah, semua kata-kata yang keluar dari mulut kita itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yesus. Karena itu jagalah mulut dan hati kita, pikiran kita, supaya jangan keluar, saudaraku, kata-kata yang penuh dosa, kata-kata yang tidak memuliakan nama Tuhan. Tapi hidup kita, saudaraku, saat hati kita dibersihkan, pikiran kita dibersihkan, maka yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Jadi inilah 3 kebenaran dari firman Tuhan, saudaraku. Kita harus menjaga mulut kita dan juga hati kita dan juga pikiran kita, supaya jangan berbuat salah dalam berkata-kata. Yang pertama, pakailah mulut kita untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, jagalah hati kita supaya kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang suci. Dan yang ketiga, jaga mulut kita karena setiap kata yang kita ucapkan harus dipertanggungjawabkan di depan Tuhan Yesus. Mazmur 39 ayat 2 berkata, pikirku aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga mohon supaya Engkau membimbing kami, dan kami mau belajar menjaga mulut kami supaya jangan ada kata-kata kotor jorok keluar dari mulut kami. Bersihkan hati pikiran kami supaya semua kata-kata yang keluar dari mulut kami memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.